Newspapers are for the news, socks are for your feet, cardboard is for packaging, rags are for cleaning, leaves are for the trees. But thousands use them every day to manage their period. Believe it or not, underprivileged communities of women in Indonesia and all around the world use these materials to collect their menstrual blood. This is what we call period poverty, which is defined as a lack of access to menstrual product, but also a lack of access to hygiene facilities and education. This affects 500 million of women globally, causing physical, mental, and emotional challenges. In Indonesia alone, 26 million people are under the poverty line. For those who can't even afford a stable daily meal, buying monthly period products to care for their menstruation is completely out of reach. Widya, one of the founders of Period Project, embarked on a mission to educate women about menstruation in remote villages in Bali and witnessed firsthand the challenges these women face when it comes to managing their periods. Saat kita berkunjung di salah satu desa di Karangasem, kita menemui bagaimana masyarakat di sana perilakunya terhadap sanitarian dan bagaimana kondisi mereka untuk menghadapi menstruasi yang mereka alami sendiri itu masih jauh kurang seperti itu. Seperti yang kita ketahui, daerah yang kering, perbukitan seperti itu, jumlah warungnya itu bisa dihitung pakai jari. Jadi ketika kita ingin membeli produk menstruasi, belum tentu ada. Harganya berapa? Kisaran harganya mungkin untuk kita di sini sangat terjangkau. Harganya sekitar 20.000, 15.000. Tapi ketika masyarakat di sana berpikir itu setara dengan 2 kilo beras gitu. Jadi untuk keperluan sehari-hari aja mereka masih struggling begitu. Apalagi harus membeli suatu barang atau suatu tools yang sebenarnya itu mereka butuhkan, tapi mereka merasa itu bukan prioritas seperti itu. Makanya mereka di sana masih menggunakan kain. Tanpa mereka sadari, kain itu mengandung bahan kimia, kain itu mengandung pewarna yang mungkin saja dapat membahayakan organ reproduksi mereka. Untuk masyarakat di sana yang menggunakan kain begitu ya, kain-kain bekas, kain-kain jarik yang mereka robek, yang mereka gunakan sehari-hari, ya mereka menggunakannya seharian, kemudian mereka cuci. In less remote places where you can find and also afford pads in small local shops, there's another challenge. Poor sanitation in certain areas of Bali has a significant impact on menstrual health and hygiene. Kita menemukan fenomena di mana masyarakat itu masih dominan menggunakan pemandian umum. Nah, pemandian umum ini digunakan oleh banyak orang, tidak hanya di satu tempat, tapi ada juga yang di hulu seperti itu. Nah, bayangkan ketika ada masyarakat nih yang mandi atau bebersih di daerah hulu, yang mungkin mendapatkan sumber air yang lebih bersih. Nah, bekas dari yang mereka pakai, airnya juga dipakai sama orang-orang yang di hilir. Jadi mereka terbiasa aja menggunakan airnya untuk mandi, untuk mencuci, bahkan untuk menggosok gigi. For something that is a natural function and a routine part of life for just about half the population, periods are very much left in the shadows, resulting in a stigma that surrounds them and a lack of education surrounding the topic. Kami mendapati bahwa sebenarnya di sekolah itu sudah diajarkan tentang pelajaran biologi. Nah, pelajaran biologi ini ada di dalamnya mengajarkan tentang alat reproduksi laki-laki dan juga alat reproduksi perempuan. Namun, ternyata di pelajaran itu lebih ke arah teoritis seperti itu. Jadi bagaimana mereka bisa menghadapi ujian ke depan. Belum cukup praktikal untuk mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana mereka bisa merawat alat reproduksinya, bagaimana mereka bisa memproteksi diri khususnya untuk para perempuan ya. We recently visited a public high school in Gianyar with Bumi Sehat to distribute donations of period underwear. At first glance, we didn't think there would be cases of period poverty here. However, after speaking with some of the girls, we realized that even in more urban areas, period poverty remains prevalent. Takutnya cowok-cowoknya gitu berpikiran aneh gitu. Kayak jorok banget sih orangnya sampai kayak gitu. Terus sama cewek sih masih nyaman. Tapi kadang kalau sama lawan jenis itu dia malah mengarahkan ke yang hal-hal yang tidak baik gitu. With the average age of a girl's period lowering, it's becoming even more important to normalize conversations about menstruation from an earlier stage in a girl's life. If it is not addressed, the stigma persists and becomes even more entrenched. Cucinya terus buangnya kita nggak tahu tempat pembuangannya di mana, tempatnya kebuka ntar gimana. Masa pasti di tong sampah umum yang ada makanannya itu jadi kayak nggak enak gitu.
Kan pertama kali itu di sekolah kan, pas lari-larian, jadi nggak tahu gitu pas mau kencing berada di rumah, loh kok keluar darah itu, kirain luka gitu kan, jadi jadi takut bilang sama ibu, terus tak cuci nih kan sampai bersih, untung dikit waktu itu keluar, terus 2 hari terus ibu nanya kok di kasurnya keluar darah gitu, terus tak bilang sambil nangis, Nika men bu, waktu SD itu belum berani ngasih tahu ke teman karena kan diajak gitu loh kak, kan kelas 6 udah main nih gini nih. When many girls don't even have basic knowledge about menstruation before they start menstruating, how can we expect to eradicate the stigma? Why and how did menstruation become such an uncomfortable topic and so taboo in the first place? Sebenarnya kalau kita bicara bagaimana menstruasi itu menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan di masyarakat, itu kita harus tarik secara historis ke belakang dulu ya. Jadi sebenarnya kan ini salah satu bentuk bagaimana perkembangan atau transformasi dari era masyarakat agraris yang sangat subsisten sifatnya dan menggunakan pondasi-pondasi kehidupan itu berkaitan dengan keyakinan keagamaan, nilai dan norma yang terbangun dari masyarakat setempat, itu akan menjadi sangat berbeda ketika kita berbicara transformasi hari ini masyarakat industri. Saya rasa menstruasi ini menjadi salah satu hal yang tabu karena yang pertama, pondasi agama, keyakinan, nilai dan norma kebudayaan setempat itu seringkali mengasosiasikan pembicaraan mengenai seksualitas itu sama halnya dengan berbicara atau direduksi hanya sebatas hubungan seksual atau secara teknis dan secara metode itu seperti apa. Itu adalah hal yang sakral, dimensi yang sakral. Jadi hanya bisa dibicarakan ketika kita sudah ada dalam tahap pernikahan. Padahal kan terkait dengan pentingnya reproduksi, kesehatan reproduksi dan termasuk menstruasi atau pendidikan seksual kita katakan itu penting sekali. Bahkan ini kan sekarang anak kelas 5 dan 6 SD udah banyak gitu ya yang menstruasi. Dan saya rasa ini cukup terlambat bagaimana masyarakat kita merespon untuk menyelamatkan generasi-generasi muda ini. Karena konsekuensi logisnya bagi saya sangat fatal kalau misalnya kita selalu berdiam dalam kerangka paradigma bahwa enggak, ini adalah hal yang tabu. Dari anak bertanya, kita harus bisa membuka keran-keran demokrasi bahwa ya kita harus berdiskusi soal itu. Anak kita sudah besar misalnya sudah sudah mengalami menstruasi atau pubertas, ya mereka harus bisa terbuka untuk berbicara terkait hal itu. Semakin kita menutup diri untuk berdiskusi, sesungguhnya semakin kita membuka diri untuk hal itu terjadi secara ilegal. Justru itu lebih parah bagi saya ya, dan itu yang lebih sering saya temukan diskusi-diskusinya bahwa orang kayak udahlah nggak usah diobrolin gitu kan, itu hal yang tabu, ngapain ngobrolin itu. It's time to treat menstruation as a natural function that it is. It's time to start a conversation about periods. Because when we talk about a subject that people perceive to be taboo, we help to break the stigma surrounding it. Every person that talks about menstruation helps to shatter the silence that surrounds it and normalize its existence for future generations. So, let's talk about periods. Period.